Halo semuanya, selamat pagi, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Salam sehat. Ibu harapkan pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke nakku, pada hari ini adalah hari pertama pertemuan kita mata pelajaran sosiologi. Adapun topik ataupun subbab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai perubahan sosial budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mempelajari materi ini, siswa-siswi diharapkan mampu untuk memahami apa itu perubahan sosial, bagaimana itu perubahan sosial, syarat-syarat terjadinya perubahan sosial, beserta dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, oke, kita mulai saja dengan materi yang pertama. Di sini akan Ibu tampilkan sebuah gambar ya. Mungkin mendengar kata perubahan langsung muncul sesuatu di dalam benak anak-anak kami sekalian. Seperti yang kita ketahui, setiap individu akan mengalami yang namanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, adapun di sini nakku, perubahan sosial itu secara umum adalah salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Dinamis artinya adalah berubah-ubah, tidak menetap. Contoh seperti di gambar ini nakku, kita sudah bisa membandingkan dulu versus sekarang. Yang pertama ini dari segi alat komunikasi ya. Nah, seperti yang kita ketahui, alat komunikasi sendiri mengalami sangat-sangat banyak perubahan ya, mulai dari bentuknya, kecanggihannya, fiturnya ataupun aplikasinya. Nah, Ibu rasa sekarang masing-masing kalian sedang memegang yang namanya handphone Android, ya kan? Nah, jadi sudah pasti jelas berbeda handphone yang dulu dengan handphone yang sekarang. Nah, lalu masuk kita ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini, anak-anak kami sekalian dapat memperhatikan bahwa anak-anak pada saat ini sudah mulai beralih ke gadget, ke laptop, ya kan? Sudah mulai meninggalkan yang namanya permainan tradisional. Nah, seperti yang kita ketahui, interaksi dari anak-anak ini sudah semakin berkurang akibat adanya gadget. Ya. Oke. Perubahan sosial sebenarnya menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya. Seperti yang sudah pernah Ibu katakan bahwa perubahan kebudayaan ini bukan hanya selalu mengenai adat istiadat, tetapi nakku, seperti yang selalu Ibu tekankan bahwa kebudayaan ini juga bisa kebiasaan sehari-hari. Nah, ternyata perubahan ini membawa banyak dampak terhadap kehidupan sosial ataupun kehidupan manusia. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ada hakikat dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, Ibu mengambil tokoh yang di bawah ini. Tokoh di bawah ini adalah Selo Sumarjan. Dia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seperti di kelas 11, kita sudah mempelajari apa-apa saja yang termasuk dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lain-lainnya. Nah, ternyata perubahan sosial ini juga nakku mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, yang kedua kita lanjut. Di sini ada Bapak Robert MZ Lawang. Dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, jadi maksudnya itu adalah dalam jangka waktu tertentu ada perubahan, ada sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Seperti tadi yang Ibu katakan, banyak perubahan terjadi terlebih-lebih dalam bidang teknologi.
ya. Seperti yang kalian pahami juga, handphone, laptop, alat-alat elektronika dari waktu ke waktu itu dalam jangka waktu yang singkat banyak sekali mengalami perubahan yang luar biasa. Oke, yang ketiga di sini nakku ada salah satu tokoh lagi yaitu Kingsley Davis. Dia mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, ternyata perubahan sosial ini juga membawa perubahan terhadap struktur dan juga fungsi di dalam masyarakat, ya. Nah, berikutnya di sini akan Ibu sertakan syarat perubahan sosial. Adapun syarat perubahan sosial yang pertama, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah harus ada keinginan umum untuk mengadakan yang namanya perubahan. Bagaimana itu maksudnya keinginan umum untuk mengadakan perubahan? Yang pertama, individu harus memahami bahwa setiap manusia itu akan mengalami yang namanya perubahan. Kita harus sadar bahwa perubahan ini tidak menunggu waktu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan akan terus terjadi. Ya, yang kedua nakku, adanya seorang pemimpin atau kelompok orang yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat tersebut. Contohnya seperti di Indonesia yang kita ketahui pemimpinnya adalah seorang presiden. Ya, sudah banyak perubahan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan dan juga perekonomian. Yang ketiga itu adalah pemimpin tersebut mampu menampung keinginan-keinginan dan kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat. Jadi, pemimpin ini pun harus bisa menerima aspirasi dari rakyatnya sendiri, mendengar keluhan-keluhan dari masyarakatnya, dan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, yang keempat, pemimpin itu harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Nah, jadi tujuannya harus jelas. Nah, contoh misalnya ketika akan diadakan pembangunan sekolah, sudah pasti jelas tujuannya untuk memajukan sistem pendidikan pada satu daerah. Itu juga pasti terjadi yang namanya perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, yang paling penting pada saat ini adalah pendidikan. Ya, yang kelima nakku, harus ada momentum untuk revolusi. Momentum itu maksudnya bagaimana, Bu? Nah, momentum ini adalah momen ataupun saat-saat untuk melakukan yang namanya revolusi ataupun perubahan. Nah, nanti untuk slide berikutnya akan Ibu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan perubahan revolusi. Oke. Nah, jadi yang berikutnya tadi nakku, kita masuk pada bentuk-bentuk perubahan sosial, ya. Nanti yang pertama itu adalah berdasarkan waktu. Yang pertama adalah perubahan revolusi. Ya, di slide sebelumnya tadi ada disinggung bahwa harus adanya momentum revolusi. Seperti yang kita ketahui nakku, revolusi ini adalah perubahan secara cepat, ya. Jadi ketika terjadi perubahan itu hanya membutuhkan waktu sebentar. Contoh Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ya, itu termasuk salah satu contoh dari revolusi. Atau misalnya di sejarah kalian mungkin sudah mempelajari mengenai revolusi Prancis. Nah, itu juga termasuk membawa dampak ataupun perubahan yang sangat cepat pada masyarakat. Yang kedua nakku itu kebalikannya, evolusi. Evolusi ini adalah perubahan sosial secara lambat. Nah, perubahan sosial yang secara lambat ini bagaimana maksudnya? Sudah pasti seperti yang kita ketahui nakku. Nah, tadi kan kalau revolusi itu contohnya adanya pemberontakan. Kalau dia evolusi ini perubahan yang secara lambat. Ya, misalnya perubahan dari mata pencaharian dari berburu, meramu hingga menjadi bertani dan beternak. Itu termasuk proses yang lambat di masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua nakku, ada berdasarkan penyebab, ya.
penyebab ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki. Sudah pasti ketika sesuatu yang dikehendaki, pasti ada yang namanya perencanaan. Jadi ketika melakukan perubahan ini, pasti ada sesuatu yang direncanakan. Ya, perubahan yang direncanakan ini pasti terlebih dahulu memiliki tujuan tertentu. Contoh dari perubahan sosial yang dikehendaki ini adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Ya, yang kedua itu sebaliknya, perubahan yang tidak dikehendaki. Sudah pasti sesuatu yang tidak dikehendaki itu pasti tidak direncanakan. Pasti dampaknya adalah perubahan yang negatif. Contoh misalnya anakku, bencana alam. Bencana alam itu sudah pasti tidak ada yang mengkehendaki dan juga tidak ada yang merencanakan. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir di Tanah Karo, yaitu bencana alam Gunung Sinabung. Itu membawa efek yang sangat-sangat buruk bagi masyarakat. Mulai dari perubahan mata pencaharian, tempat tinggal, ya kan. Lalu adanya korban jiwa, bahkan harta kekayaan juga. Nah, masuk kita ke yang berikutnya, yang ketiga. Perubahan berdasarkan intensitas. Di sini juga anakku dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan kecil. Perubahan kecil ini dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Ini banyak juga dialami oleh anak-anak kami sekalian. Contoh misalnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, ya kan? Nah, itu termasuk hal yang kecil. Tidak semua masyarakat merasakan efeknya. Yang kedua, di sini ada perubahan besar. Perubahan besar ini sudah pasti kebalikan dari perubahan kecil, di mana perubahan besar ini dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya tadi perkembangan teknologi, penemuan internet dan juga komputer. Nah, coba anak-anak kami bayangkan apabila pada saat masa pandemi corona seperti sekarang belum ditemukan handphone. Mungkin dalam bidang pendidikan akan sangat terkendala. Anak-anak kami tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa menerima informasi apa-apa dari Bapak Ibu guru. Jadi ini termasuk salah satu perubahan besar. Ya, suatu saat nanti sudah pasti virus corona ini juga membawa perubahan yang besar. Bahkan pada saat ini juga membawa perubahan yang sangat besar. Nah, jadi cukup sekian untuk materi kita pada saat ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi nakku, setiap manusia mengalami yang namanya perubahan sosial. Waktu tidak akan menunggu, tetapi perubahan sosial akan terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga stamina, rajin mencuci tangan, rajin berolahraga. Salam sehat, salam SFD. Terima kasih.